Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, di sini saya Rizky Satria Fitriansyah dan juga teman saya Noni Novita. Di sini kami dari kelompok 17 analisis data finansial kelas A. Di sini kami akan memaparkan tentang penelitian kami tentang klasifikasi customer channel dengan menggunakan analisis diskriminan. Oke, kita langsung saja masuk ke table of content-nya. Oke, table of content dari penelitian kali ini itu ada executive summary, bab 1 yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Oke, selanjutnya ada executive summary. Untuk executive summary-nya yaitu grosir merupakan badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain. Grosir ini biasanya memiliki target pasar kepada pengusaha atau penjual lain. Oleh karena itu, untuk membantu klasifikasi target pasar, diperlukannya klasifikasi customer channel agar dapat mengetahui pelanggan mana yang banyak tertarik untuk berbelanja di grosir. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan 100 data yang berasal dari HoReCa dan Retail Channel. HoReCa itu adalah hotel, restoran, dan kafe. Nah, dalam melakukan penelitian ini diperlukan berupa analisis statistika deskriptif, uji berbagai asumsi, dan analisis diskriminan. Nah, penelitian ini membahas pengelompokan customer channel berdasarkan jenis barang yang dibeli oleh customer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pada customer channel dengan ketetapan klasifikasi metode analisis diskriminan yang cukup tinggi. Oke, next. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Next. Grosir adalah salah satu istilah dalam dunia bisnis yang berarti badan usaha yang menjual barang dengan dagangan kepada penjual atau pengusaha lain. Grosir sendiri terdiri dari berbagai jenis. Berdasarkan jenis barang yang dijualnya, grosir terbagi menjadi the specialist wholesaler atau grosir barang khusus, yaitu grosir yang hanya menjual barang tertentu, and the general line wholesaler atau grosir barang umum, yang berarti grosir yang menjual berbagai macam barang. Sedangkan berdasarkan luas jangkauannya sendiri, grosir terbagi menjadi grosir lokal yang jangkauannya berada pada satu kota tertentu, grosir wilayah yang pada umumnya meliputi antar provinsi, dan grosir nasional yang jangkauannya meliputi satu negara. Pada penelitian ini, peneliti mengetahui tingkat perbedaan yang signifikan pada bidang usaha dalam pembelian barang di grosir guna memenuhi kebutuhan usaha tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan signifikan bidang usaha yang sering bertransaksi di grosir. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai pengumpulan, penyajian, dan interpretasi pada data. Nah, statistika deskriptif itu sendiri adalah merupakan metode yang berkaitan tentang pengumpulan dan penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Tujuan dari statistika deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan deskripsi mengenai informasi yang ada pada suatu data. Selain itu, bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dari suatu data. Nah, statistika deskriptif ini memiliki ukuran yang terdiri dari ukuran pemusatan dan ukuran keragaman. Ukuran pemusatan terdiri dari mean, median, dan modus. Sedangkan untuk ukuran keragaman terdiri dari range, quartile, percentile, dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya ada analisa diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Pada analisis diskriminan, variabel dependen biasanya bersifat kuantitatif dan variabel independen yang bersifat kualitatif. Perhitungan analisis diskriminan dapat dilakukan sebagai berikut, di mana ZZK itu sama dengan A plus W1 X1K plus W2 X1
X2K, sampai seterusnya hingga WNXNK. Di mana dengan keterangan ZJK sendiri adalah skor diskriminan pada fungsi ke J objek ke K. Dan A sendiri itu adalah konstanta, WI itu adalah koefisien diskriminan variabel independen ke K, dan XIK itu adalah variabel independen ke I objek ke K. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini yang pertama kita akan membahas tentang sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kita dapat dari user yang berjudul user customer data yang kita peroleh dari Kaggle. Di mana dalam penelitian kali ini kita menggunakan 100 sampel penelitian dengan rincian 52 data dari Retail Channel dan 48 data dari Horeca Channel atau hotel, restoran, dan kafe. Nah, untuk variabel penelitian kali ini kita menggunakan pengeluaran tahunan dalam satuan moneter yang berasal dari dua channel, yaitu Retail Channel dan juga Horeca Channel. Dengan menggunakan variabel respon yaitu produk lontong, susu, frozen, dan juga makanan yang langsung dimakan. Oke, selanjutnya. Untuk langkah analisis dari metode penelitian ini, itu yang pertama, kami melakukan analisis statistika deskriptif, dilanjutkan dengan uji berbagai asumsi, yang terdiri dari uji asumsi distribusi normal dan juga uji asumsi multikolinearitas. Setelah itu, kami melanjutkan proses analisis diskriminan, yang terdiri dari uji vektor rata-rata kelompok, uji homogenitas matriks kovarian, pembentukan fungsi diskriminan, pembentukan fungsi grup sentoroid, pengujian ketepatan klasifikasi. Setelah itu, kami akhirnya mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, di mana sebelum kita melakukan ini, kita akan melakukan pengujian di SPSS terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, statistika deskriptif dari data user customer data, yaitu kita menggunakan 4 variabel X1, X2, X3, X4 dengan min, minimum, maksimum, dan standar deviasi yang sudah tertera pada tabel. Nah, di sini kita menggunakan 100 data, status data dari user customer data ini. Oke. Setelah melakukan uji statistika deskriptif, kami melanjutkan uji asumsi distribusi normal. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, nilai signifikansi dari keempat variabel itu tidak memenuhi asumsi uji distribusi normal multivariat, di mana seharusnya setiap variabel itu memiliki nilai p-value lebih dari 0,05. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai signifikansi yang memenuhi asumsi, maka harus dilakukan transformasi data. Next. Oke, di sini kita lanjut ke tetap asumsi distribusi normal. Karena tadi nilai signifikansinya kurang dari 0,05, di sini kita melakukan transformasi data ke arah log 10. Jadi semua dari nilai-nilai variabel X1, X2, X3, X4 kita masukkan ke log 10, lanjut kita tes multivariat normalnya dengan hasilnya yang lebih dari 0,05 semuanya. Artinya data ini sudah memenuhi asumsi uji distribusi normal multivariat dan bisa dilakukan analisis diskriminan selanjutnya. Oke, next. Setelah mendapat asumsi distribusi normal, dilanjutkan dengan uji asumsi multikolinearitas untuk melihat adanya hubungan antar variabel. Nah, pada gambar terlihat bahwa nilai korelasinya rendah, yaitu kurang dari 0,5. Jadi disimpulkan bahwa korelasi dari antar variabel itu rendah dan tidak ada gejala multikolinearitas. Next. Next, selanjutnya kita masuk ke uji vektor rata-rata. Di sini kita menggunakan dua hipotesis awal. Yang pertama ada nolnya,
mu1 sama dengan mu2, dan juga yang kedua adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, kita menggunakan taraf signifikasi alfa 0 sama dengan 0,05 dengan status stik uji pada tabel. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya, karena nilai signifikansinya semua kurang dari 0,05, artinya kita dapat memutuskan bahwa tolak H0 karena semua nilai signifikansinya kurang dari 0,5 kan. Nah, kesimpulannya di sini masing-masing variabel prediktor mempunyai nilai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji homogenitas matriks kovarian, yaitu di mana tolak H0 jika nilai box M-nya kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil dan juga gambar dapat dilihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,907, di mana artinya lebih dari 0,5, yang berarti gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks kovarian dapat pengelompokan homogen pada tingkat kepercayaan 95%. Next. Oke, next selanjutnya setelah semua dilakukan uji dan memenuhi uji-uji asumsi, kita akan membentuk fungsi linearnya dari fungsi diskriminan itu. Seperti tertera pada gambar, fungsi linearnya yaitu Y sama dengan min 7,553 plus 2,667 X1 dikurangi 0,87 X3. Nah, untuk langkah-langkah di SPSS-nya yaitu kita masuk ke analyze, kita masuk ke diskriminan, langsung diskriminan analisis. Selanjutnya, menghitung diskriminan skornya dari fungsi linear yang telah diperoleh tadi. Dapat dihitung nilai Y-nya dengan masukkan masing-masing nilai variabel X1 ke dalam data wholesale. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk hasil diskriminan skor secara lengkap dapat dilihat pada paper yang telah kami buat. Next. Oke, next selanjutnya kita menghitung cutting score-nya. Nah, untuk cutting score-nya yaitu rumusnya M kali Y1 plus Y2 dibagi 2. Nah, di sini nilai Y1-nya yaitu min 1,098 dan Y2-nya yaitu 1,013 dibagi 2 nanti akan ketemu min 0,0425. Apabila nilai masing-masing observasi disubstitusikan ke dalam fungsi diskriminan pada persamaan Y memiliki hasil lebih dari sama dengan M tadi ini min 0,0425, maka akan masuk ke kategori kedua yaitu kode 1, yakni retail channel. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila nilai masing-masing observasi disubstitusikan ke dalam fungsi diskriminan pada persamaan Y memiliki hasil kurang dari M, maka akan masuk ke kategori 2 yaitu kode 1, yakni Horeca channel atau hotel, restoran, cafe channel. Nah, ini yang dimaksud ini yaitu fungsi diskriminan pada fungsi sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya menghitung hit ratio dari hasil klasifikasi yang telah disajikan, itu hasilnya seperti pada gambar yang tertera. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 5, kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu data user customer data ini telah memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama ada asumsi multivariat normal dan juga asumsi homogenitas matriks kovarian. Selanjutnya korelasi antar variabel prediktor masih dapat dikatakan rendah karena mendekati nilai 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi adanya gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada test of equality of group means. Di sini mengindikasikan bahwa variabel prediktor data user customer data ini mempunyai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok kategorinya. Nah,
setelah dilakukan berbagai uji asumsi, maka didapatkan fungsi linear yaitu Y sama dengan min 7,553 plus 2,667X1 min 0,0687X3. Selanjutnya, Oke, kesimpulan yang selanjutnya itu jumlah channel yang masuk ke dalam kategori HoReCa, yaitu hotel, restoran, dan kafe itu sebanyak 48, dan 43 diantaranya merupakan pelanggan eksternal, sedangkan 5 lainnya merupakan pelanggan internal. Pelanggan eksternal sendiri itu artinya adalah pelanggan yang membeli barang untuk digunakan secara langsung, sedangkan pelanggan internal adalah pelanggan yang beli barang untuk diperjualbelikan kembali. Ketepatan klasifikasi pada penelitian kali ini itu sebesar 89,6%. Terus selanjutnya, jumlah channel yang masuk ke dalam kategori retail channel sendiri sebanyak 52, dengan 6 diantara yang merupakan pelanggan eksternal dan 46 lainnya merupakan pelanggan internal. Sehingga ketepatan klasifikasinya sebesar 88,5%. Nah, selanjutnya hasil pengujian ketepatan klasifikasi fungsi diskriminan atau hit ratio diperoleh presentasi ketepatannya sebesar 89%. Next. Oke, mungkin sekian dari kami. Sebelum kita menutup presentasi ini, di sini kita memberikan dua quotes. Yang pertama, data yang lebih baik itu mengarah pada kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Dan juga ini kata-kata yang sangat terkenal di bidang data analis, yaitu without data you are just another person with an opinion. Sekian dari kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.